Alvan, kalau melihat pergerakan IHSG selama 2 hari berturut-turut ini kan tampak cukup lesu begitu, apalagi pergerakannya bisa dikatakan cukup dar-der-dor, apalagi Betul. kemarin menjelang penutupan perdagangan tiba-tiba longsor dari Betul. 9.000 level 9.000-an begitu ke 8.900. Sebetulnya apa sih faktor penekan pergerakan IHSG saat ini? Iya, kalau kita melihat pergerakan IHSG kali ini memang beberapa waktu ini kan secara global terlebih dahulu ya kita melihat cukup ada gonjang-ganjing gitu ya, khususnya daripada Amerika Serikat soal Trump yang ingin mengakuisisi Greenland seperti itu. Dan kalau kita tahu cara yang mungkin akan dilakukan bisa jadi melalui militer gitu ya, dan itu kan sangat membuat kekhawatiran tensi geopolitik ini makin tinggi, dan ini terjadi pada Amerika dan sekutunya sebetulnya NATO. Dan kalau kita melihat hal itu tentu membuat adanya ketidakpastian di pasar, dan kalau kita tahu namanya ketidakpastian itu menjadi musuh bagi para investor ya, baik itu global dan juga domestik. Sehingga ketidakpastian meningkat, otomatis kekhawatiran terhadap ketidakpastian ini muncul, otomatis perilaku pasar terhadap aset-aset berisiko termasuk ke pasar saham ya, itu tentu akan mengalami terjadinya outflow gitu. Dan kalau kita lihat pun secara outflow asing di IHSG kita pun sudah mulai mengalami outflow gitu ya. Sebelumnya kan kita tahu sejak awal tahun asing ini cukup aktif melakukan inflow ke Indonesia gitu, ke Bursa Efek Indonesia, dan tapi dari 2 hari terakhir ini justru mengalami sebaliknya, terjadi aksi outflow. Dan saya rasa salah satu faktor eksternal juga memainkan peran yang cukup penting bagi hal tersebut. Dan juga kalau kita melihat dari sisi emiten-emiten yang memiliki bobot yang cukup besar bagi IHSG kita, khususnya emiten-emiten konglomerasi yang saat ini memang dalam beberapa waktu cukup menopang pergerakan indeks kita, juga mengalami koreksi seperti Bumi, BRMS, Dewa itu kan kemarin longsor cukup dalam. Dan juga emiten-emiten blue chips kita termasuk perbankan juga mengalami aksi jual, dan itu juga terjadi pada investor asing ya, melakukan aksi jual di emiten-emiten perbankan blue chips kita. Jadi mungkin faktor-faktor tersebut yang menjadi pengaruh pada pergerakan IHSG kita yang cukup lesu, cukup loyo di beberapa hari terakhir ini. Baik, kemudian sentimen positif terkait dengan Donald Trump yang hendak mengakuisisi Greenland, kemudian juga terkait dengan soal tarif, ini kenapa belum mampu menahan IHSG di level 9.000 menurut Anda, Elvan? Ya, memang kita tahu Trump itu sempat membuka sedikit peluang adanya penurunan tensi gitu ya, dengan sedikit memberikan harapan bahwasannya mereka tidak akan melakukan tindakan militer apapun di Greenland, dan juga penerapan tarif yang terhadap negara-negara NATO yang against mereka itu juga dibatalkan. Tentu itu menjadi sedikit menurunkan tensi gitu. Dan kalau kita lihat implikasinya sebetulnya pada indeks dolar Amerika Serikat ya, di XY, yang pada awal pekan itu setelah diumumkannya Trump mengancam tarif kepada negara-negara NATO, itu kan di XY sempat mengalami aksi sell off ya, dan penurunannya cukup signifikan, dan mulai menyeruak tuh akan aksi sell Amerika gitu. Dan kondisi tersebut tentu menekan indeks dolar. Namun sebaliknya di ketika kemarin itu Trump sedikit menurunkan tensi panas tersebut, akhirnya indeks dolar AS itu kembali pulih ya, kembali rebound. Namun sebetulnya itu belum menurunkan 100% atau menghilangkan 100% adanya ketidakpastian ya. Jadi memang faktor ketidakpastian ini masih ada gitu, masih cukup besar, dan selama ini masih ada, tentu risiko terhadap koreksi di pasar, baik di pasar saham, kemudian juga aksi jual di pasar surat utang seperti di SBN kita itu juga terjadi, dan di global juga terjadi. Makanya akibat tersebut aksi jual ini saya rasa masih akan kita akan saksikan ke depannya gitu. Artinya volatilitas di pasar keuangan itu masih akan cukup tinggi seiring dengan ketidakpastian ini.